Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Tes apakah suara saya terdengar jelas? Izin Bapak Ibu. Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau jelas. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan peraturan selama sosialisasi berlangsung. Yang pertama mengganti nama display menjadi kode satker _jabatan_nama. Yang kedua menyalakan kamera. Yang ketiga mengisi presensi kehadiran dan mengisi kuesioner kegiatan. Link kuesionernya sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu bisa tinggal ngeklik aja, diklik langsung isi presensinya. Oke. Oke, kita mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah datang, sudah hadir, silakan untuk mengisi presensi yang ada pada link di kolom chat, link 109_MSKI. Nah, silakan diisi presensinya terlebih dahulu sebelum kita memulai. Oke. Mana nggak inyom?
Cek, cek. Sekali lagi saya pastikan apakah suara saya terdengar jelas. Jelas mana? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi MSKI Pak Imam, yang terhormat Kepala KPPN atau yang mewakili, yang terhormat rekan-rekan semua peserta, pejabat PPK, bendahara, ataupun pengguna user admin, operator user admin. Pada hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan refreshment atau sosialisasi yang pertama di tahun 2023 terkait refreshment aplikasi Sakti yang sudah lama sekali tidak kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Sudah setahun lebih dari refreshment yang terakhir tentang pendaftaran dan perubahan user Sakti. Jadi apabila Bapak Ibu di Satkernya ada yang berubah pejabat perbendaharaannya dan belum tahu atau lupa bagaimana caranya, nah hari inilah akan dijelaskan tata cara bagaimana perubahan pejabat dan mekanismenya. Oke. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa. Berdoa saya pimpin dalam agama Islam, yang non-Islam silakan menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan singkat dari Kepala Seksi MSKI kepada Bapak Imam Pratikno, dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu meskipun secara daring. Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta yang hadir, para pengelola keuangan Satker, PPK, PPSPM, bendahara, dan operator pengguna. Pada kesempatan pagi hari ini, KPPN mengadakan refreshment pendaftaran user Sakti atau perubahan user Sakti. Perlu diketahui bahwa pendaftaran dan perubahan user Sakti ini diatur ya, ada SOP yang harus kita laksanakan dan itu menjadi pedoman kita. Jadi pendaftaran user Sakti ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Karena ini menjadi dasar ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, menjadi dasar
aktivitas transaksi keuangan yang kita laksanakan dengan menggunakan aplikasi. Sehingga user ini harus jelas ya, siapa memegang user apa, ya, kewenangannya apa, dan untuk itu maka pendaftaran user ini menjadi sesuatu yang penting itu ya. Terkait dengan itu mungkin dalam pendaftaran user sakti ini pengelola keuangan perlu mengetahui ya hal-hal penting ya, hal-hal penting sebagai pemegang user ya, sehingga penggunaan user ini dan pemeliharaan user ini dapat dilakukan gitu ya. Dan untuk hari ini terkait dengan pendaftaran atau perubahan user sakti, mudah-mudahan dapat kita ikuti dengan seksama dan menjadi pemahaman kita para pengguna sakti ini nantinya, sehingga bisa memahami proses-proses dalam pendaftaran user ini. Karena tidak bisa dihindari ya, mungkin di awal tahun ada pendaftaran user baru, atau nanti di perjalanan ada pergantian pejabat pengelola keuangan yang memerlukan pergantian user, dan ini memerlukan proses yang mesti dilakukan dengan baik begitu ya, sehingga ketika ada perubahan user itu pelaksanaannya, pendaftaran usernya itu bisa berjalan dengan baik ya, sehingga pada waktunya user itu dibutuhkan oleh pengguna itu sudah dapat digunakan gitu ya, sudah siap user itu, sehingga ini perlu menjadi pemahaman kita bersama. Jadi ini sekali lagi ini penting Bapak Ibu ya, kita ikuti apa saja nanti prosedur yang harus kita lalui dalam pendaftaran user sakti ini. Sebagaimana sakti ini dipakai oleh banyak user ya, banyak user dari PPK, bendahara, PPSPM, masing-masing punya kewenangan ya yang perlu dijaga, usernya perlu dijaga, begitu pula dalam pendaftarannya, sehingga dari sisi kami ya, KPPN perlu melakukan pendaftaran ini sesuai dengan ketentuan itu ya, karena ini menjadi tanggung jawab KPPN ya, untuk dapat mendaftarkan user sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mohon dimaklumi nanti dengan pemahaman ini, mudah-mudahan para pengguna akan paham ya dengan prosedur-prosedur yang harus KPPN lakukan ya, sehingga tidak akan timbul pertanyaan-pertanyaan, wah misalnya merasa ini susah atau bagaimana, sehingga dengan dipahami prosedur ini menjadi lebih mudah kita melaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, menyampaikan tentang pentingnya ya pendaftaran user ini, bisa diikuti Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya diharapkan bisa mengikuti dengan baik ya sampai selesai. Mohon maaf apabila kemarin penyampaian undangannya agak mepet gitu ya. Tapi mungkin itulah yang dapat dilakukan karena kita mengejar kebutuhan ya, mengejar keperluan waktu ini yang harus kita
lakukan secepatnya. Demikian barangkali sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan penjelasan secara singkat terkait kegiatan pada hari ini. Acara selanjutnya adalah langsung ke acara inti ya Bapak Ibu. Dengan narasumbernya saya sendiri. Saya sebagai narasumber, perkenalkan nama saya Novel Fawaz, saya pelaksana MS. Saya juga sebagai CSO, jadi Bapak Ibu apabila ada pertanyaan itu yang sering ngechat itu ke saya. Kalau misalnya ada yang baru atau belum kenal, nah ini muka saya sekarang udah terpampang lah ya. Ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hari ini itu adalah refreshment ya Bapak Ibu. Artinya mengulang kembali bagaimana tata cara pendaftaran dan atau perubahan ya, perubahan user sakti apabila kejadiannya itu di Satker Bapak Ibu itu terjadi perubahan pengelola keuangan, baik itu operator ataupun PPK, PPSPM atau KPA-nya, bendaharanya atau operatornya juga ganti dari operator komitmen ke operator pembayaran atau sebaliknya gitu ya. Nah, jadi karena ini di awal tahun ya, karena ini di awal tahun sudah lumayan banyak nih yang mengirim pendaftaran user sakti gitu ya, pendaftaran user sakti dan masih salah. Jadi memang kenapa kalau ditanya kenapa mendadak pengumumannya, karena memang ini untuk mengejar kebutuhan ya. Kebutuhan saya rasa memang diperlukan untuk di-refresh kembali agar saat pengajuan itu langsung selesai gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya pengajuan langsung selesai, tidak hanya cepat di Bapak Ibu, tapi cepat juga di saya gitu. Oke. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita langsung overview satu persatu saja ya, apa yang dibutuhkan untuk pendaftaran user sakti gitu ya. Saya izin share screen. Izin share screen. Nah, terlihat ya Bapak Ibu share screen saya ya. Nah, Bapak Ibu sudah pernah melihat di grup ya, saya share di grup bagaimana cara pendaftaran user sakti, yaitu dengan menginput form user sakti ya. Itu bit.ly 109 strip user sakti yang sudah di-share di grup sebelumnya ya. Nah, bit.ly user sakti itu munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini silahkan dibuat permohonannya. Ini seperti minta lah ya. Minta tolong tapi via aplikasi gitu ya. Nah, silakan diisi emailnya email apa saja, nggak perlu email kedinasan, terus kode satkernya. Nama pemohon ini nama yang pembuat ini ya Bapak Ibu, dalam hal ini berarti saya gitu ya. Nah, nomor narahubung ini nomor yang bisa saya saat saya periksa itu saya hubungi gitu apabila ada kesalahan gitu. Berarti ini nomornya nama pemohon ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada 5 ya, ada 5 keperluan. Yang pertama ada pendaftaran user baru, yang kedua ada perubahan user, yang ketiga ada pendaftaran email kedinasan sakti, yang keempat aktivasi OTP, dan yang kelima deaktivasi OTP. Nah, kurang lebih Bapak Ibu yang harus diperhatikan ini 5 hal ini Bapak Ibu. 5 hal ini kalau misalnya ditanya yang mana yang dikerjakan duluan gitu ya, semuanya bisa dikerjakan berbarengan gitu ya.
nggak yang ya bareng-bareng gitu, buat buat form, buat email sama buat ini itu bisa berbarengan gitu. Nah, oke. Ini terkait formnya. Kalau terkait dokumennya apa saja sih Bapak Ibu? Dokumennya itu sebenarnya ada juga di form ini ya. Ada form di sini ada bagian-bagian uploadnya, upload dokumennya. Nah, di sini ada upload dokumen ini harus diisi ya Bapak Ibu, harus diupload. Jadi ini memang keperluan untuk dokumen pendaftaran itu ya ini udah ada di sini gitu. Ya, tinggal diikutin aja, tinggal diupload. Pastikan kalau misalnya ada perubahan pejabat itu ada SK pengelola keuangan yang baru ya. SK pengelola keuangan baru itu dia menunjukkan siapa KPA-nya, siapa PPK-nya, siapa PPSPM, siapa bendahara gitu ya. Nah, yang jadi perhatian itu pada SK pengelola keuangan ini ada yang merangkap jabatan ya antara KPA dan PPK gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan juga ya Bapak Ibu. Rangkap harus ada penjelasan juga di sana itu nama misalnya Bapak Nopal gitu ya sebagai KPA. Padahal beliau adalah rangkap jabatan sebagai PPK juga. Nah, jadi itu bisa ditambahkan KPA atau PPK gitu. Pokoknya ada penjelasan kalau beliau adalah merangkap jabatan antara KPA dan PPK. Nah, terus yang kedua ada upload SK kewenangan user. SK kewenangan user ini sama dengan SK penunjukan user ya. Yang dibuat Bapak Ibu sebelumnya udah buat SK user sakti ya, penetapan penunjukan user itu seperti ini. Ini dokumen ya. Dokumennya itu bisa diunduh di sini ya Bapak Ibu, bit.ly 109 dokumen user sakti. Dan kebetulan saya sudah mengunduh semua ya, karena nah di sini format SK itu seperti ini ya Bapak Ibu. Ini udah ada formatnya, tinggal diubah yang ada titik-titik ini ya. Ini ada kopnya diisi, dibuat, terus keputusan kepala satker apa, nomor cap berapa gitu ya, disesuaikan. Ini udah ada panduannya juga, udah ada panduan pengisiannya. Nah, diikuti poinnya 1 sampai 24 ya. 1 sampai 24 diisi. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama Bapak Ibu ini ditetapkan di mana ya. Nah, ini biar kadang-kadang kesalahannya di sini nih. Ada yang ditetapkan di Oku Selatan padahal dia di Oku ya, intinya di typo lah ya, Ogan Komering Ulu, harusnya Ogan Komering Ulu Timur gitu ya. Atau ya disesuaikan dengan satkernya gitu ya. Disesuaikan dengan satkernya, terus tanggalnya. Nah, tanggal ini Bapak Ibu, tanggal ini harus diperhatikan apabila yang bersangkutan atau pejabat yang bersangkutan itu masih ada urusan keuangan gitu ya. Artinya apa? Contohnya PPSPM masih melakukan penandatanganan SPM. Penandatanganan SPM itu pada 30 Desember gitu ya contohnya ya. 30 Desember SPM nihil. Nah, tapi terbuat SK ini tertanggal 28. Padahal itu ada penunjukan PPSPM yang baru gitu ya.
Nah, itu kan udah menyalahi ya. Jadi tanggal ini disesuaikan lagi kewajiban dari PPSPM yang lama gitu ya dengan PPSPM yang baru itu udah selesai apa belum gitu ya. Nah, ini contohnya contoh lampirannya ya. Contoh lampirannya seperti ini Bapak Ibu. Ini nomor terus diisi nama NIP ya, nama NIP terus jabatan. Ini kan ada nama nih pangkat golongan ya. Nama nih pangkat golongan, terus jabatannya, jabatan, terus ada jabatan perbendaharaan. Nah, jabatan ini kan ada approval, ada validator, ada operator, ada admin. Ini lihatnya di mana Bapak Ibu? Lihatnya itu di ini, di sini nih, di kewenangan kelompok pengguna sakti. Nah, di sini. Ini di bagian peran ini nih. Jadi kalau misalnya kita cek di SK, di SK-nya di sini ada KPA, ada PPK ya. Misalnya ada KPA, ada PPK gitu ya. KPA, PPK. Kita lihat KPA itu apa, PPK itu apa perannya. KPA itu perannya approver, PPK itu validator. Berarti nanti ditulisnya di sini 1 approval, 2 validator. Kalau memang yang bersangkutan itu merangkap jabatan ya KPA, PPK gitu. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan itu PPSPM terus sebagai validator aset juga gitu ya, PPSPM juga validator aset juga. Kita cek di sini PPSPM itu sebagai approver, validator aset itu sebagai validator. Berarti kita input di SK-nya adalah validator dan approval juga, approval dan validator. Begitu juga misalnya yang bersangkutan itu sebagai operator gitu ya. Operator apa? Operator penganggaran atau bendahara, bendahara pengeluaran. Kita cek di sini kewenangannya. Kewenangannya kita cek bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran itu sebagai apa? Nggak taunya perannya itu sebagai operator ya. Sebagai operator. Jadi di sini kita tulis jabatannya itu sebagai operator. Kayak gitu ya. Nah, terus ini ditandatangani oleh KPA, ditandatangani oleh KPA, ini nama dan NIP ya. Ini nama, ini NIP. Terus tanda tangan asli dan dicap. Oke. Itu terkait SK, kita lanjut ke formnya lagi. Nah, terus ada form pendaftaran user ya. Form pendaftaran user. Form pendaftaran atau perubahan ya gitu ya. Pendaftaran. Kalau misalnya pendaftaran, Bapak Ibu bisa lihat di sini nih ya. Di dokumennya itu ada namanya form pendaftaran sama form perubahannya. Nah, kita langsung buka aja Excel-nya. Apa bedanya sih form pendaftaran sama form perubahan? Nah, ini udah kita buka. Nah, formnya perbedaannya seperti ini ya. Yang formulir pendaftaran ya ini hanya level, di sininya level satker ya, level satker. Satu doang, cuman blok ini ya, satu blok ini. Nah, kalau misalnya perubahan itu ada 2 ya, ada semula sama menjadi. Nah, bedanya apa sih? Ini yang sering jadi kesalahan satker ya. Kesalahan satker itu ada perubahan tapi ngirim formulirnya pendaftaran. Ya. Kalau misalnya pendaftaran itu artinya daftar ya. Ya, artinya daftar baru gitu ya. Misalnya sebelumnya itu satker yang bersangkutan belum ada bendahara penerimaan, didaftarin bendahara penerimaannya. Nah, itu pakai form pendaftaran. Sebelumnya
Satker itu belum punya operator aset gitu ya, didaftarkan operator asetnya. Nah, itu namanya pendaftaran. Tapi apabila sebelumnya itu yang Satker yang bersangkutan itu punya operator aset, terus operator asetnya mutasi ke Satker lain. Jadi secara mau nggak mau harus ada yang gantiin operator aset gitu ya. Ditunjuklah operator aset yang baru dan belum punya user. Tapi operator aset ini sudah terdaftar nih Bapak Ibu di Satker. Nah, itu harus diubah, dilakukan perubahan. Jadi misalnya sebelumnya namanya Nopal menjadi Fawas gitu ya. Nah, itulah pakai form yang perubahan ini. Jadi di semula ini ada semula, ada menjadi, semulanya namanya siapa, menjadi siapa. Dari Naufal menjadi Fawas gitu ya. Itu. Sudah paham ya? Paham ya perbedaannya perubahan sama pendaftaran itu kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan di sini bagian yang semula ini nanti akan dihapus Bapak Ibu. Bagian yang di semula ini usernya akan dihapus atau dinonaktifkan. Nah, yang menjadi ini akan didaftarkan gitu. Oke, kita satu-satu dari pendaftaran dulu ya. Dari pendaftaran dulu yang harus diisi apa? Pertama kode Satker di sini ya. Terus ada nomor Satker, nama Satker. Nah, terus di sini di formnya itu ada kode Satker, di sini ada peran. Peran ini bisa kita lihat dari yang kewenangan ini tadi ya Bapak Ibu. Kewenangan ini peran pada Excel. Nah, ini ada di sini ya. Peran pada Excel. Ada Satker KPA, ada Satker PPK gitu ya. Perannya di situ. Terus nama ini nama lengkap ya. Nama lengkap tanpa gelar. Nah, ini harus diperhatikan lagi karena kita Sakti ini sudah ada apa ya? Koneksi lah dengan KTP ya, data Dukcapil gitu ya. Ada verifikasi nama gitu ya sesuai dengan sesuai dengan KTP gitu ya. Makanya kalau yang tahun sebelumnya itu belum ada ya, mulai bulan-bulan Agustus kalau Bapak Ibu ada yang perubahan di bulan Agustus pasti eh, ngalamin nih ditolak karena namanya nggak sesuai KTP ya. Jadi nama ini tanpa gelar ya Bapak Ibu. Apabila namanya misalnya Dokter Noval Fawas gitu ya. Atau Haji Dokter ada Haji lah, Haji Noval Fawas gitu ya. Nah, itu hanya nggak usah diikutkan Bapak Ibu. Jadi di kolom nama ini harus sama persis dengan nomor KTP. Nama di KTP. Nah, nama di KTP-nya itu tingkat kecocokannya itu minimal itu 98% ya. Artinya kalau misalnya ada Muhammad gitu ya, nama Muhammad gitu misalnya. Kalau misalnya kita lihat di KTP-nya nggak disingkat atau M gitu ya, M Naufal misalnya gitu. Terus kita tulis di nama sini Muhammad Naufal, nah itu tingkat kecocokannya sudah kurang dari 70%. Nah, itu bakal ketolak. Jadi harus disesuaikan. Nah, NIP ini harus benar-benar sesuai. Nah, yang jadi kesalahan Satker itu biasanya ini kan formatnya udah teks ya. Kalau udah teks itu udah tinggal diikutin aja, di belakangnya itu aman ya. Misalnya nah, dicek lagi, dicek kembali di NIP ini nih suka satunya ini berubah jadi kosong Bapak Ibu. Nah, berubah jadi kosong itu kenapa? Itu karena mungkin formatnya format number atau formatnya format general gitu ya, bukan teks gitu. Jadi NIP-nya itu suka hilang. Harusnya 01 jadi 00.
Begitu juga pada NPWP dan NIK. Nah, apa namanya, pada NPWP dan NIK ini juga sering berubah ya angkanya ya. Tadinya itu NIK-nya misalnya 0002, biasanya kan ujungnya gitu kan, 000 berapa gitu ya. Jadi dia 0000. Nah, kalau misalnya udah kesalahan kayak gitu dan apa namanya di-upload gitu ya, kemungkinan ya pasti salah gitu karena ada verifikasi NIK tadi. Nah, terus di sini ada email sakti. Email sakti atau email, kalau misalnya di sini ada KPP enggak? Kalau misalnya ada KPP, kalau KPP itu pakai email Kemenq ya. Kalau yang Kementerian Keuangan. Tapi kalau yang non Kementerian Keuangan itu pakai email sakti. Sakti mail ini. Nah, kalau misalnya belum ada gimana? Nah, gitu. Kalau belum ada itu bisa dua cara pendaftarannya, itu bisa apa namanya, melalui KPPN atau registrasi sendiri gitu ya. Registrasi sendiri. Nah, kalau misalnya registrasi sendiri itu langsung saja ke ini apa namanya, sakti.mail.go.id itu registrasi gitu ya. Nah, tinggal masukkan emailnya Bapak Ibu. Emailnya terserah sembarangan aja, yang penting unik gitu ya. Unik dan tidak apa namanya, tidak sama dengan orang lain lah, tidak ada kemungkinan sama dengan orang lain gitu. Terus masukkan NIP atau NRP atau NIK. Nah, ini harus benar. Ya, NIP-nya harus sesuai, NRP sama NIK. NIP itu untuk PNS, NRP itu untuk apa namanya, untuk polisi atau TNI, dan NIK itu untuk PPNPN gitu ya, non PNS. Nah, atau bisa juga didaftarkan melalui KPPN. Kalau misalnya melalui KPPN, itu upload di form ini bagian yang pendaftaran email sakti yang tadi udah. Nah, ini nih yang pendaftaran email kedinasan sakti nih. Pendaftaran email Nah, syaratnya apa? Syaratnya cuman melampirkan formnya aja. Melampirkan formnya itu ini nih, form sakti mail. Nah, form sakti mail ini Bapak Ibu nggak usah diedit-edit lagi, langsung aja apa namanya diisi gitu ya, nggak usah ditambah-tambahin apa, misalnya ditambahin kop, ditambahin apa, nggak usah. Kayak gini aja untuk yang Excel-nya. Tapi kalau untuk yang PDF-nya itu ya diperbolehkan gitu ya untuk daftar itu ya. Jadi kan dua yang uploadnya ya, Excel sama PDF. Nah, kalau untuk yang PDF-nya itu pakai ini. Langsung aja diisi di sini. Namanya siapa? NIP-nya berapa, NIK-nya berapa, terus statusnya ini kalau misalnya dia PNS berarti 3, kalau misalnya PPNPN 4, kalau P3K 5, TNI Polri 1-2 gitu ya. Nah, ini diisi sesuai dengan itu. Nah, ditambah dengan SK penunjukan user saktinya gitu ya. SK penunjukan user saktinya itu kalau misalnya mau daftar ke KPPN. Jadi SK penunjukan user sakti ditambahin formulirnya gitu, ditambahin formnya. Oke, itu terkait email sakti. Nah, terus nomor HP ini yang harus ini ya Bapak Ibu, harus benar-benar aktif ya dan benar ya. Karena apa? Karena usernya itu bakal dikirim melalui SMS ke nomor HP yang terdaftar di sini.
nomor HP yang terdaftar di sini, terus apa namanya atau WA juga bisa. Jadi kalau misalnya HP-nya itu ada WA, itu bisa juga ke WA dia. Jadi dicek SMS atau WA-nya. Gitu. Tapi biasanya itu SMS gitu ya. Nah, terus di sini ada nomor SK. Nomor SK ini sama dengan nomor SK yang di-upload di pertama tadi ya, yang SK penunjukan usernya. SK penunjukan usernya itu. Nah, yang ini ya, form yang apa namanya, SK kewenangan user. SK kewenangan user ini nomor SK-nya yang tadi diisi di sini. Nah, tanggal SK ini di sini udah jelas ya, apa namanya, keterangannya di sini. Tanggal SK diisi dengan format DD strip MM strip YY. Gitu ya. Jadi ada yang komputernya itu formatnya itu misalnya 12 Januari 2023 gitu ya. Atau ada yang 12/01/2023 gitu ya. Misalnya ya. Nah, ada yang kayak gini. Nah, ini udah pasti ketolak nih Bapak Ibu. Gimana cara nyiasatinnya? Ditambahin petik di atasnya ini. Kalau misalnya udah ditambahin petik di atasnya, itu udah pasti nanti jadinya formatnya kayak gini. DD itu day ya, tanggal. MM itu month, bulan. Dan YYY itu tahun. Jadi dia harus kayak gini formatnya. Nggak boleh ada 12 Januari, nggak boleh 12/01, nggak boleh. Termasuk kalau misalnya apa namanya bulan duluan baru tanggal itu nggak bisa juga ya. Nah, untuk contoh pengisian perannya, ini ada di Rol Sakti ya, Bitly Rol Sakti. Rol Sakti. Nah, Bitly Rol Sakti itu munculnya nanti ini. Nah, yang harus yang perlu ditekankan Bapak Ibu. Aduh, kok nggak bisa. Yang perlu ditekankan, yang banyak terjadi kesalahan itu di sini nih, bagian 2 ini nih. Yang pertama, peran tidak sesuai dengan role, dengan apa namanya format ini ya, dengan format yang pada Excel ini, atau ada beberapa pengguna yang perannya itu sama, tapi dia terbuat menjadi 2 row. Contohnya gimana? Maksudnya gimana? Nah, ini kan ini ada contoh ya. Nah, balik lagi ke sini ya Bapak Ibu. Di sini peran ini ada approver, ada validator, ada admin, sama ada operator. Jadi ada 4 peran yang terbagi menjadi kode Excel ini. Ada KPA, PPK, PPSPM. Nah, apabila nama penggunanya itu sama, misalnya Pawas gitu ya, namanya Pawas gitu. Kejadian yang sering di Satker alamin itu dibuat lagi di sininya Fawas, tapi kayak gini nih. Nah, Pawas ini kasusnya itu punya apa namanya memiliki 2 kewenangan sebagai operator pembayaran dan operator pelamporan. Yang sering kejadian di Satker itu dipisah seperti ini. Dipisah seperti ini. Jadi kalau misalnya perannya itu sama gitu ya, masih sama-sama operator, itu nggak perlu ada dibuat 2 kayak gini. Nanti kalau misalnya 3 ya apa namanya 3 operator misalnya ditambah operator komitmen lagi di sininya dibuat 3. Nah, itu salah ya. Itu salah dan itu pasti ketolak. Nah, kalau misalnya tadi perannya sama nih, misalnya operator sama operator masih sama-sama operator. Nah, itu namanya satu aja kalau memang sama. Itu di perannya ini dipisahkan dengan koma. Terus dikasih spasi.
Nah, koma spasi gitu ya. Misalnya ditambahin lagi apa namanya? Ditambahin bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran ini perannya apa? Operator. Berarti dia ditulis ke sini satker bendahara pengeluaran. Itu. Jadi kalau mau nambah ya kayak gini nambahnya, bukan nambah di row yang baru. Itu. Nah, tapi nggak taunya kalau misalnya Pawas ini ternyata sebagai admin juga nih. Kalau sebagai admin juga gimana? Apakah di sini saat kita cek dulu kewenangan admin itu apa? _admin. Anda admin atau ditambahin baru _admin. Nah, coba Bapak Ibu ada yang bisa jawab nggak? Yang atas apa yang bawah jadinya? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Ada orangnya nggak? Halo, halo. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Yang benar yang atas apa yang bawah? Ya. Yang atas apa yang bawah? Kalau misalnya kita lihat kewenangannya, admin itu ini admin. Sedangkan operator. Ya. Kayaknya yang bawah deh, Pak. Kayaknya yang kayaknya yang bawah. Oke, yang jawaban yang benar tadi siapa ya? Bu Reni ya? Terima kasih Bu Reni. Ya, jawabannya benar yang di bawah. Jadi dibuat dua, walaupun namanya satu tapi kan perannya beda ya. Perannya beda, satu perannya admin, satu perannya operator. Jadi karena perannya beda, dia harus dibuat dua. Jadi admin yang di sini harus dihapus. Oke, itu. Begitu juga kalau misalnya KPA sama PPK. KPA sama PPK walaupun namanya satu, tapi perannya beda, jadi harus dipisah. Gitu ya. Udah ya. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya mau ditanyain bisa raise hand ya. Atau langsung on mic aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Semoga dipahamin ya. Ini untuk yang pendaftaran. Untuk yang pendaftaran, semoga dipahamin. Kita udah kasih contoh. Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya perubahan? Bedanya apa nih perubahan sama pendaftaran? Bedanya yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Bentar. Sepertinya, aduh. Kalau misalnya perubahan, ada semula, ada menjadi. Semula yang akan kita hapus, menjadi yang akan kita daftarkan. Gitu ya. Nah, sama kayak tadi, pengisiannya sama persis ya Bapak Ibu. Pada satker harus diisi, perannya sama juga. Nah, peran yang di sini itu Bapak Ibu harus cek dulu. Ceknya di mana? Ceknya itu di user admin.
User admin, admin, pengelola penggunaan dan kontrol akses, pengelola pengguna. Nah, kita cek misalnya nih, yang mau kita hapus ada atas nama Guntoro Ilyas. Guntoro Ilyas ini termutasi. Nah, Guntoro Ilyas ini sebagai apa? Sebagai operator pembayaran, komitmen, sama penganggaran. Terus kita cek lagi, ada nggak nama yang yang Guntoro Ilyas juga tapi di kewenangan lain. Oh, ternyata ada sebagai apa? Validator aset, gitu ya. Nah, berarti karena Pak Guntoro Ilyas ini mau digantikan dengan Pak Nopal misalnya ya. Jadi di sini satker operator pembayaran, operator komitmen, sama satker satker operator anggaran. Nah, itu atas nama Guntoro Ilyas. Nah, di sini satker kan tadi karena yang bersangkutan itu validator aset juga, aset. Nah, jadi atas nama Guntoro Ilyas dengan NIP sama NIK NPWP ini ya, NIP NIK gitu ya, NIP NIK terus NPWP-nya itu nggak kelihatan ya di sini. Bisa ditanya dari SK sebelumnya ya. Jadi atas nama Guntoro Ilyas ini harus ditulis di semula karena mau dihapus, gitu ya. NIP, NPWP, NIK, nomor SK sama tanggal SK ini bisa dikosongin, gitu ya. Bisa dikosongin gitu. Nah, terus ini ada email ya. Emailnya email yang sakti, email terdaftar. Ya, email terdaftarnya itu ada di sini, email kedinasan karena yang bersangkutan adalah Kemenq, jadi pakainya Kemenq. Kalau misalnya Bapak Ibu kan pakai yang sakti mail, gitu ya. Nah, ini ada di sini. Jadi diisi harus sesuai, harus sama persis dengan yang didaftarkan. Gitu ya. Harus sama persis. Nah, jadi nanti yang di bagian semula ini akan dihapus. Akan dihapus. Nah, untuk yang menjadinya ini karena yang diganti adalah validator aset pembayaran komitmen anggaran gitu ya. Nah, berarti ya di bawahnya juga sama gitu ya. Atas nama siapa tapi? Naufal. Naufal Bon. Nah, kayak gitu. Nah, yang atasnya ini karena nggak diperluin, ini hapus saja, nggak apa-apa. Hapus saja. Jadi yang ditulis di sini yang diperluin aja. Nah, jadi Bapak Ibu nanti form kedua form ini nanti di print ya. Diliatin, dipastiin tanggal sama ininya ya, tanggal sama tempatnya. Nama KPA, terus di sini ada NIP juga. Di print, ditanda tangan, dicap basah, itu jadi PDF gitu ya. Jadi PDF diupload di sini. Upload form pendaftaran user atau perubahan. Gitu ya. Kalau Excel-nya ini tadi nggak usah ditanda tangan. Jadi Bapak Ibu nggak usah maksain harus tanda tangan digital atau apa gitu ya, atau tanda tangan elektronik gitu di Excel. Di Excel itu nggak perlu ditanda tangan. Yang penting ada yang di PDF-nya itu aja udah mewakili. Asalkan sama ya, yang di PDF kan itu sama dengan yang di Excel gitu ya. Nah, itu Excel-nya diupload ke yang di sini. Nah, upload spesimen ini sebenarnya khusus ini ya. Khusus yang pejabat kayak PPK, KPA, PPSPM sama bendahara ya kalau misalnya ada yang berubah. Kalau misalnya operator itu nggak terlalu diperlukan gitu ya. Nggak perlu diperlukan, tapi karena sifatnya di sini administrasi ya jadi ya nggak apa-apa dibuat aja gitu ya.
Karena spesimennya di sini udah ada yang baru ya. Spesimen yang baru itu kan kayak gini ya. Nah, di sini ada menunjukkan apa namanya ini kayak gini operator. Oh, ini harusnya udah bukan KIPS lagi ya. Karena kita udah nggak ada KIPS ya. Kalau misalnya Bapak Ibu orang lama mungkin masih mengenal ya nama KIPS ya. KIPS itu adalah kartu identitas pengantar SPM ya. Sekarang udah nggak ada lagi. KIPS ini spesimen. Nah, spesimen ini yang saya periksa itu apa namanya bagian tanda tangan sama cap ini sebenarnya gitu ya. Terus nama juga, nama ini itu. Jadi kalau misalnya operator kalau misalnya spesimennya itu salah gitu ya. Spesimennya itu salah itu biasanya masih saya proses, tapi saya hubungi suruh perbaiki. Cuman masih saya proses. Tapi kalau misalnya yang pergantian KPA, bendahara, PPK sama PPSPM ini, kalau spesimennya salah, itu enggak saya proses gitu. Enggak saya proses dulu, saya suruh perbaikin dulu. Jadi beda toleransi lah gitu ya. Beda toleransinya. Itu aja. Terus di sini ada upload kartu tanda penduduk. KTP ini KTP yang pengguna usernya ya, pengguna usernya. Karena apa? Buat apa? Ini sebenarnya buat untuk verifikasi itu tadi ya. Verifikasi nama sama NIK tadi, keperluan itu. Karena kadang-kadang juga apa namanya yang tidak terverifikasi gitu ya. Ibaratnya salah nama, salah ini. Nah, itu sebagai bahan pengecekan kami juga. Terus upload screenshot ADK SPM terakhir. Nah, ini untuk apa? Ini untuk memastikan, untuk pengecekan juga, memastikan apabila ada PPK atau PPSPM atau KPA atau bendahara yang ganti, itu SPM terakhirnya itu adalah tertanggal sebelum SK kewenangan user ini, gitu ya. Ini jadi ini yang dua ini untuk verifikasi, gitu. Kebutuhan verifikasi. Jadi ya yang seperti saya sampaikan tadi ada misalnya ada SPM nihil gitu ya. SPM nihil tanggal 30 Desember. Terus udah SP2D juga SPM-nya, tapi pas membuat perubahan itu tertanggal 28 Desember. Nah, itu pasti saya tolak dan saya konfirmasi. Suruh ubah lagi gitu. Karena sering kejadian seperti itu sering gitu. Oke. Nah, itu terkait pendaftaran dan perubahan user. Bapak Ibu sampai sini ada yang perlu ditanyain nggak? Oh, ini ada jawaban dari Pak Tommy ya, atas katanya. Ini pertanyaan yang tadi ya. Tadi udah terjawab ya, yang benar yang bawah ya, bukan yang atas karena apa namanya? Yang udah seperti dijelaskan tadi ya. Gitu. Karena beda peran. Sampai sini ada yang perlu ditanyain nggak Bapak Ibu? Paling itu aja sih. Jadi yang ditekanin itu di sini ya. Kode peran ini harus sama persis dengan ini, gitu ya. Dilihat untuk apa, benar nggak kegunaannya untuk apa, gitu ya. Terus perannya di sini kalau misalnya ada yang sama-sama operator itu bisa digabung. Kalau approver sama operator itu nggak bisa digabung karena udah pisah, gitu ya. Nah, terus ada namanya sering kejadian juga kesalahan itu masukin validator persediaan ya. Validator persediaan itu nggak ada ya Bapak Ibu. Operator persediaan sama approver doang di sini. Jadi validator persediaan itu nggak ada. Biasanya itu kayak sepaket kan aset dan persediaan gitu ya. Kalau aset ada validator aset. Tapi kalau persediaan nggak ada validatornya. Oke, ya itu. Nah, terus sering typo juga nih Bapak Ibu, persediaan ini menjadi persediaan.
persediaan gitu. Nah, itu sering typo juga tuh kayak gitu. Jadi harus dicek-cek lagi. Nah, ini sebenarnya di sini udah ada simulasi kasusnya ya di form ini ya. Nih, simulasinya nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya udah ada di sini gitu kan. Nah, berkas-berkasnya, formnya di sini tuh udah ada semua, udah lengkap, udah memang dipermudah lah sebenarnya. Sebenarnya itu dipermudah, tapi kadang-kadang kan kita kan mau yang lebih mudah lagi ya, padahal udah dipermudah tapi mau yang lebih mudah lagi gitu kan. Apa namanya? Udah dikasih juknis maunya nanya gitu kan. Gitu. Ya, nggak masalah juga, tapi kalau misalnya udah ada apa namanya simulasi kayak gini udah lengkap kayak gini ya alangkah baiknya dibaca dahulu gitu ya. Oke. Itu terkait pendaftaran dan perubahan user sakti ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja nih karena udah 11:30 nih ya. Selanjutnya itu ini ya, kita langsung ke kasus-kasus ya. Kasus-kasus yang terjadi. Biasanya Bapak Ibu terjadi kendala saat penghapusan user. Penghapusan user itu terjadi kendala. Kendala yang pertama apa? Kendala yang pertama itu apa namanya? Yang pejabat user yang apa misalnya PPK ya. User PPK-nya itu masih terdaftar menjadi pejabat perbendaraan. Yang kedua itu usernya masih login gitu ya, masih digunakan gitu. Dan yang ketiga itu belum melakukan apa namanya melakukan perubahan, tapi perubahannya itu berbeda dengan apa namanya misalnya yang bersangkutan itu punya dua seperti ini ya, ada operator sama validator gitu ya. Nah, operatornya ini diganti jadi PPSPM kan APR. Nah, dibuatlah form perubahan tetapi nggak ngikutin yang udah terdaftar di sini, berbeda di sini. Nah, itu juga menjadi tolakan juga gitu. Jadi ada 3 ya, ada 3. Nah, gimana ngatasinnya? Kalau misalnya yang pertama Bapak Ibu, yang pertama itu kan masih terdaftar di pejabat ya, menjadi pejabat perbendaraan. Misalnya ini PPK nih. Nah, itu harus dihapus dulu Bapak Ibu. Dihapus dulu dari daftar pejabatnya ini. Gitu. Kalau misalnya operator itu harus dihapus dulu dari mapping ya. Mappingnya ini kan di sebelah kanan ya, udah sebelah kanan. Nah, ini sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kiri ini berarti belum di mapping ya. Karena ini yang bersangkutan juga ini baru. Jadi misalnya atas nama Guntoro Ilyas ini mau dihapus nih. Ini harus dipindahin dulu mappingnya. Mapping operator pelaksanaan dan PPK-nya ini harus dipindahin ke kiri dulu ya. Nah, terus pejabatnya. Pejabat ini juga kalau misalnya yang mau diganti itu siapa? Contohnya itu PPK gitu ya. PPK-nya ini pejabat pembuat komitmennya itu mau diganti gitu ya. Diganti orang lain. Di sini kan Pak Muhammad Taufik Abdillah. Nah, ini pengen kita hapus nih. Yaitu apa namanya pengen kita ganti jadi Pak Nompol Pawas misalnya. Nah, jadi ini harus dihapus dulu di ini. Administrasi umum jabatan pejabat ini harus dihapus dulu, hapus. Nah, itu apa namanya ngapusnya itu harus dipastiin Bapak Ibu SPP sama SPM-nya itu sudah selesai catat SP2D semua. Nah, jadi nggak ada lagi transaksi-transaksi yang nyangkut. Misalnya ada penolakan juga.
penolakan SPM, tapi lupa di batal SPM. Nah, itu harus dibatalin dulu. Kalau enggak dia nyangkut, nggak bisa dihapus. Gitu ya. Nah, terus di penandatangannya ini juga, harus dihapus. Nah, ini PPK dihapus. Jadi yang harus dihapus itu pertama mapping operator ini, terus pejabatnya, daftar pejabat yang bersangkutan kalau memang ganti, terus di penandatanganan. Gitu ya. Ini dihapus dulu, kalau misalnya udah dihapus baru diajukan form ini. Oke. Itu masalah yang pertama. Terus masalah yang kedua tadi apa ya? Masalah yang kedua itu user masih login. User masih login. Jadi kalau memang mau diganti ya jangan login lagi gitu. Di logout. Harus di logout usernya. Logoutnya gimana caranya? Ini nih. Di ujung ini ada tanda keluar nih. Anda yakin akan keluar? Ya, dah logout. Jadi jangan digunakan lagi kalau mau diganti. Gitu ya. Nah, itu. Terus yang ketiga tadi yang udah saya sampaikan ternyata sudah terdaftar gitu ya, terdaftar dengan peran yang lain gitu ya. Kayak ini atas nama Guntoro Ilyas ada 2. Tapi Guntoro Ilyas yang operator ini mau dihapus ganti approver. Yang bersangkutan jadi approver, dibuatlah pendaftarannya itu Guntoro Ilyas, S-nya 2 gitu. S-nya 2. Nah, itu udah pasti ketolak karena yang terdaftar sebelumnya itu udah ada yang ini Guntoro Ilyas S-nya 1. Itu. Jadi ada 3 masalahnya. Gitu ya. Nah, habis itu kalau misalnya sudah dapat nih, sudah dapat usernya, langsung dikembaliin lagi, didaftarkan lagi sebagai pejabat penandatanganan gitu ya. Ininya harus didaftarkan lagi, di mapping ulang gitu ya, pejabatnya dibuat ulang, direkam, rekamnya manual ini ya, rekam, diisi semua, jabatannya dipilih sebagai apa ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Mapping, di mapping PPK operator sama PPK-nya, terus penandatanganan juga dibuat ulang, direkam ulang. Direkam ini ya. Gitu. Nah, pada saat rekam ini Bapak Ibu pastikan ya kalau memang ganti PPSPM, kalau PPSPM itu cuman 1 ya setiap satker ya. Jadi PPSPM setiap satker itu cuman 1 ya 1 ini aja gitu ya. Pastiin yang lamanya udah dihapus gitu ya. Nah, terus yang kalau PPK itu bisa bisa banyak ya. PPK kan ada PPK per Dipa juga ya. Kayak di Kemenak kemarin Kemenak Oku juga ada PPK yang per Dipa. Nah, nanti bedanya di sini aja nih. Apakah PPK umum yang nggak usah diconteng. Gitu. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah terdaftar ya, baru terdaftar di sini tampilannya baru nih Bapak Ibu. Dia statusnya baru, bukan aktif. Aktif ini artinya apa? Aktif ini sudah digunakan OTP. Udah bisa menggunakan OTP. Nah, kita lanjut ke next step gitu ya. Next step itu keperluannya apa? Aktivasi OTP, deaktivasi OTP. Bedanya apa? Udah jelas ya. Deaktivasi berarti menonaktifkan gitu ya, menonaktifkan OTP yang berlaku. Ini untuk yang pejabat yang lama gitu ya, misalnya PPK PPSPM-nya digantikan, nah itu harus dinonaktifkan gitu ya. Dinonaktifkan. Nah, aktivasi OTP ini yang dilakukan OTP ya. OTP udah Bapak Ibu udah kenal ya istilah OTP gitu ya. Syaratnya apa pengaktifan? Itu ada form pengaktifan sama KTP juga. Jadi aktivasi OTP ini Bapak Ibu
ini sebenarnya walaupun syaratnya cuma 2, tapi ini tanggung jawabnya ke banyak orang ya. Ke operatornya, ke PPK-nya, ke KPPN-nya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya mau OTP, itu syarat pertama itu ada surat. Terus yang syarat kedua itu harus datang langsung. Kalau dulu itu kayak gitu. Jadi yang bersangkutan kalau misalnya mau aktifin OTP itu harus datang langsung bawa HP-nya. Terus dipoto, didokumentasiin. Tapi karena sekarang udah menyesuaikan, jadi bisa buat janji sama saya gitu nanti kita OTP via Zoom. Harus yang bersangkutan, nggak ada tawar-menawar itu diwakilin Pak ini segala macam, nggak. Karena ini sangkut pautnya dengan tanggung jawab Bapak Ibu. Kita harus sama-sama saling menjaga gitu ya. KPPN juga ada prosedurnya, Bapak Ibu juga ada ininya. Walaupun Pak saya udah ada apa namanya, udah ada restu nih dari PPK-nya boleh gitu ya. Tetap ya prosedurnya seperti itu, jadi nggak boleh diwakilkan. Jadi mau minta minta apa namanya, ibaratnya minta apa ya, eee, maklumnya gitu ya, karena ini memang udah prosedur, sifatnya prosedur, jadi dan ini sifatnya tanggung jawab gitu ya. Dalam pengelolaan keuangan negara, jadi prinsip kehati-hatiannya itu tinggi. Jadi minta tolong untuk dipatuhi, dipedomani, gitu ya. Formnya itu ngambilnya dari mana? Bisa dari yang dokumen ini tadi, atau bisa download langsung di sini nih. Di sini ada form apa namanya? Form blokir nomor OTP, form ubah nomor OTP. Oh, ini karena apa namanya, karena udah aktif ya, jadi udah nggak ada lagi di sini formnya. Kalau misalnya dia belum aktif, kalau belum aktif itu ada formnya. Formnya namanya form aktivasi OTP. Form aktivasi OTP-nya itu bentuknya gimana? Bentuknya itu kayak gini. Form aktivasi pengaktifan pengguna OTP. Nah, gini. Jadi sama ini formnya ini langsung dari Sakti juga sebenarnya. Tapi ini ngambil dari KPPN Kota Bumi ya. Harusnya Batu Raja ya. Saya ganti dulu. Raja. Oke, nah jadi gini, ini formnya bentuknya kayak gini, dikisi nomor, terus pengaktifan pengguna gini ya. Nah, ini diisi, terus di sini, nah di sini ya. Di sini KPA, di sini adalah pejabatnya. Misalnya di sini PPK ya PPK. Misalnya di sini KPA ya KPA. Di sini PPSPM ya PPSPM diisinya. Gitu ya. Ada yang ngisi di sini mengetahui KPA, di sininya KPA juga tapi kewenangannya di sini PPSPM. Kan nggak nyambung. Gitu. Jadi ini adalah yang apa namanya pejabat yang mau diaktifkan, diketahui oleh KPA. Gitu ya. Nah, ini nanti formnya itu kami apa Bapak Ibu upload gitu ya, nanti kami print. Yang aslinya tetap harus disampaikan ke KPPN. Karena di sini harus ada ini nih, divalidasi oleh kepala seksinya, disetujui kepala seksi sama pelaksana seksi, yaitu saya gitu ya. Jadi di sini tanggung jawabnya itu ada 4 orang ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada yang minta Mas minta tolong ininya yang apa namanya KPA PPSPM-nya lagi DL atau apa minta maaf ya selesaikan dulu DL-nya gitu ya. Baru minta ajukan gitu. Kayak gitu. Karena beberapa juga apa namanya ya apa namanya saya lagi DL pun saya sempetin nge-Zoom. Waktu itu ada dari mana ya? Saya lupa. Saya lagi di Jakarta gitu ya. Ada yang pengen ngaktifin OTP. Kalau misalnya saya sempet, saya buatin Zoom-nya. Kayak gitu. Asal janji dulu ya. Kalau misalnya udah janji jam 2 ya jam 2 gitu ya. Jangan molor-molor gitu. Nah, terus sebelum
buat janji pengaktifkan OTP gitu ya. Dibaca dulu juknisnya nih. Juknis aktivasi OTP. Nah, juknis aktivasi OTP ini harus dibaca dulu Bapak Ibu, karena apa? Karena nanti bakal lama. Nah, ini nih petunjuknya kayak gini ya. Kalau misalnya belum itu tuh dia statusnya form aktivasi OTP gini. Nah, ini petunjuk teknis ini dibaca dulu Bapak Ibu. Dibaca dulu. Biar apa? Biar nggak lama gitu ya. Karena waktunya kan kadang-kadang ya saya apa namanya, untuk mempersingkat waktu lah gitu ya, biar waktunya itu lebih efisien lah gitu ya. Jadi dibaca dulu Bapak Ibu. Yang harus diperhatiin apa? Pertama, posisi KPA itu harus sudah aktivasi OTP. Ya. Nah, aktivasi OTP-nya kalau misalnya baru daftarin KPA nih, kalau misalnya KPA itu langsung aja direkam, habis direkam itu dia langsung muncul kayak gini. Nah, gini ya, diklik namanya, diklik ada form aktivasi OTP, ini dikirim formulirnya. Nah, ini syarat-syaratnya ya, salinan KTP, asli spesimen tanda tangan gitu ya. Nah, ini surat keputusan mengenai penetapan penggunaan, surat keputusan sebagai KPA. Ini yang apa namanya, dokumennya ini sama dengan yang aktivasi sakti tadi ya. Apa namanya, user ya. Jadi digabung aja nggak apa-apa. Jadi nggak saya minta lagi kalau misalnya OTP-nya karena saya udah ada ya. Ini. Jadi ini dilengkapin ini. Terus ini aktivasi OTP-nya itu habis direkam. Terus nanti muncul di pojok pojok bawah atas gini ya. Nih saya tunjukin nanti tuh muncul di sini nih. Di samping tanda keluar ini nih. Itu ada bacaan request OTP. Nah, di sini juga ada di bawah ini. Karena ini udah ini ya, karena udah request OTP saya nggak bisa nyontoin ya. Jadi kita ngelihat juknis saja. Nah, lihat perhatiin di sini tuh ininya nih statusnya ya. Statusnya itu kirim. Nah, kalau udah status kirim ini baru panggil saya. Biar cepet, biar efisien. Tadi diklik request OTP-nya, nanti muncul kayak gini, diklik request OTP. Nah, nanti ada permintaan OTP kayak gini ya. Ini masuk ke HP atau nomor pejabat yang bersangkutan gitu ya. Yang sudah terdaftar. Nah, kodenya itulah yang disebutkan ke saya. Saya yang masukin ini nanti, kode OTP ini. Jadi, KPA akan melakukan input OTP pada komputer KPPN gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dulu itu ya apa juknisnya KPA-nya itu menyaksikan langsung saya menginput gitu, menyetujuinya. Itu. Jadi ya memang harus datang gitu kan sebelumnya kan. Nah, habis itu saya masukin, saya setujuin, dah statusnya berubah menjadi aktif. Jadi aktif. Nah, kalau misalnya KPA udah OTP, barulah kita yang PPK sama PPS PM. Nah, kalau di PPK sama PPS PM sama pertama harus harus didaftarin dulu di admin ya, admin jabatan pejabat didaftarin, direkam. Nanti status awalnya baru sama ya. Ini kita lihat lagi ke juknis. Status awalnya baru nih, baru ya. Terus buka user PPK-nya Bapak Ibu. Oh iya, ini tadi saya lupa tadi ini proses ini tadi di user KPA ya. User KPA yang pertama tadi. Nah, ini sekarang di user PPK-nya atau PPSPM-nya yang akan di OTP. Nah, habis direkam di admin, dibuka user PPK-nya. Habis buka user PPK, nanti statusnya itu bakal baru gini ya. Habis itu diklik sama tempatnya.
di samping tombol keluar, diklik itu akan ada bacaan verifikasi nomor HP. Nah, verifikasi nomor HP ini diklik Bapak Ibu. Diklik request OTP. Nah, nanti itu bakal masuk kode OTP ke nomor PPK. Nah, langsung diinput juga di user PPK itu tadi. Bakal habis diklik request OTP ini muncul kotak kayak gini, terus di input OTP yang masuk. Habis itu statusnya berubah menjadi verifikasi pejabat. Habis berubah jadi verifikasi pejabat, langsunglah ke user KPA. Namanya juga verifikasi pejabat gitu kan. Artinya KPA-nya memverifikasi udah benar belum. Jadi user KPA sama diklik juga, diklik tapi namanya di sini tuh ada kirim data. Ini nggak kelihatan yang ngeblur. Nah, ini di user KPA diklik PPK-nya. Jadi kalau misalnya ini di sini ya berarti ya. Ini kayak gini. Di sini statusnya verifikasi pejabat gitu ya, diklik nanti di sini ada kirim data. Bacaan kirim data. Nah, habis dikirim data ada OTP masuk ke nomor KPA sama diinput juga. Habis diinput diproses. Habis diproses nanti statusnya berubah menjadi kirim. Kalau misalnya statusnya udah kirim baru panggil saya. Lagi panggil saya untuk request OTP. Nah, kalau misalnya udah kirim, nge-WA kita buatkan jadwal, terus ini request OTP. Dikliklah request OTP-nya, sama kayak yang KPA tadi, nanti saya input. Itu ya. Saya input OTP-nya, terus aktif. Berubah jadi aktif. Nah, kayak gitu ya. Itu tentang OTP. Jadi soal OTP ini seperti itu ya. Memang agak panjang, tapi sebenarnya gampang, sangat mudah gitu ya. Sangat mudah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya tekankan untuk pengaktifan OTP nggak ada toleransi. Pak boleh nggak diwakilkan? Ini nanti saya telepon, nanti ini foto segala macam, nggak ya. Jadi nanti kita buat jadwal untuk aktivasinya. Pak ada DL nggak ada di tempat segala macam, ya berarti tunggu ada di tempat, atau kalau bisa gabung lewat Zoom di mana itu ya silakan di join gitu ya, join Zoom. Gitu. Oke. Jadi harap dimaklumi ya gitu ya. Ingat sekali lagi kita mau sama-sama menjaga agar semuanya ini akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan. Semua yang terjadi ini apa namanya terdokumentasi dengan baik gitu ya. Ya, karena apa? Karena ini sekarang udah sistem Bapak Ibu. Kalau misalnya udah disetujuin sampai mati pun ini nggak bakal bisa dihapus. Kecuali itu tadi ya, atas keinginan gitu ya. Saya nggak bisa ngapusnya kalau misalnya ini udah disetujuin gitu ya. Sampai kapanpun gitu. Jadi ini udah terdokumentasi. Jadi kalau misalnya ya kita sama-sama saling menjaga ya, kita harapnya semuanya aman dan sesuai prosedur. Gitu. Sekalian deh saya mau apa namanya mau ngejelasin dikit nih ya. Ingat ya tadi ya apa namanya setelah jabatan aktif gitu ya, jangan lupa penandatanganannya diisi lagi, direkam lagi. Kalau misalnya nggak direkam nanti nanya nih, Pak, kok saya itu apa namanya kok saya PPK PPK-nya masih apa namanya masih yang lama ya. Kok Pak saya PPSPM-nya masih yang lama ya. Gitu.
Maaf, ada WA. Oke. Nah, kayak gitu. Berarti itu belum direkam. Gitu ya. Sampai sini ada yang perlu ditanya Bapak Ibu? Mas izin bertanya. Iya, silakan Bu. Tadi kan di spesimen kan ada yang di blok-blok kuning gitu, itu apa ya Mas? Terus operatornya tuh operator apa aja yang diinput di spesimen seharusnya? Spesimen. Ya. Yang di blok-blok kuning ini cuman untuk misahin aja sebenarnya. Operator ini operator siapa gitu ya? Operator yang terdaftar gitu ya. Operator yang terdaftar yang diisi itu kalau biasanya kan ya minimal 3 lah gitu ya. Minimal 3. Ya kalau memang operatornya cuma 1 ya diisi 1 aja. Operator yang terdaftar di Saktinya itu loh. Gitu. Oh iya Mas. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Karena kalau misalnya dulu ini kan spesimen ini untuk mendaftarin KIPS, dulu ada KIPS gitu ya, cetak KIPS. Kalau Bapak Ibu apa namanya orang lama gitu ya pasti punya KIPS ya, kartu itu tuh ya, kartu yang di scan gitu ya, masih scan ya, SPM masih scan, itu di scan dulu KIPS-nya gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang itu karena udah nggak lagi, jadi ya spesimennya juga ada penyesuaian gitu ya, kayak gini. Siap, terima kasih Mas. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Lagi Pak, Iya pagi Ibu, gimana? kalau misalkan mau kan itu kemarin udah ngajukan perubahan user bendahara, itu harus ngirim ulang lagi yang di Bitly itu ya Pak? Karena kan salah, ini formnya salah. Oh, formnya salah. Iya, kalau formnya Iya. salah ya berarti kirim ulang lagi. Terus kalau Yang misalkan kemarin udah belum dapat emang. Bukannya sudah ya kemarin? tapi kan di Saktinya belum dihapus. Oh, belum dihapus ya. Iya. Oh, Lupa. iya. Iya. Ya. Oke. Ya, kayak Oke, yang Pak. tadi ya. Prosedurnya kayak tadi yang udah dijelasin. Kalau udah ngisi form di Bitly itu udah itu ngapain lagi? Tunggu aja. Nanti ada SMS masuk tiba-tiba. Di Oh iya. bendahara? Iya, di nomor terdaftar lah gitu. Oke. Terima kasih, Iya. Kak. Iya. Oh iya, ini ada disclaimer dikit ya Bapak Ibu ya terkait pendaftaran email Sakti ini terjadi di beberapa satker kemarin. Baru-baru ini tuh udah menjadi isu nasional. Email Sakti itu mungkin terlalu penuh atau terlalu banyak yang akses sehingga sering terjadi gagal gitu ya. Sudah minta tolong sama KPPN juga gagal gitu ya. Itu kami minta maaf atas ketidaknyamanannya, tapi kami juga tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi udah nunggu aja. Jadi solusinya waktu itu saya sendiri itu sampai jam 10 malam pun itu masih nggak bisa kemarin itu. Akhirnya saya tunggu lagi jam setengah 12 malam baru bisa. Jadi ada beberapa satker itu yang saya apa namanya saya buatin user email saktinya malam-malam gitu. Malam-malam karena memang bisanya jam segitu gitu. Jadi kalau misalnya agak apa namanya ada pendaftaran email sakti itu agak lambat ya minta maaf gitu ya. Karena udah ditanyain juga di kantor pusat gitu ya udah. Kenapa kok misal apa namanya kenapa kok lambat gitu ya? Sering gagal gitu. Ternyata servernya itu pakai server Kominfo Bapak Ibu. Jadi dari Kementerian Keuangannya itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa ngelaporin doang gitu. Cuman bisa ngelaporin doang. Jadi atas laporan Bapak Ibu kami laporkan lagi. Gitu. Kami laporkan lagi ke kantor pusat itu ngelaporin lagi ke Kominfo. Jadi jauh ininya itu apa namanya laporan itu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk yang email sakti ya kayak gitu tadi agak lambat memang. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau nyoba sendiri ya itu tadi bisa juga kan yang seperti udah dijelaskan. Terus ada yang nanya nih,
Kak, email Sakti itu password-nya apa gitu ya. Kalau password default-nya itu nggak ada ya Bapak Ibu. Kalau misalnya registrasi sendiri itu apa namanya bisa ngisi password sendiri. Tapi kalau yang KPPN itu nggak ada default-nya. Cuman KPPN bisa nge-reset password. Jadi habis Bapak Ibu daftarkan Saktinya gitu ya. Nanti dari KPPN itu bisa melakukan reset password gitu ya. Reset password passwordnya itu ya bisa dari keinginan, bisa dari defaultnya KPPN gitu. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih tambahannya dari saya. Ada lagi yang mau ditanyain Bapak Ibu? Nanya Mas, Ya silakan. Dari mana Bu? dari Oku Selatan. Ya silakan. Kami kan ada satu satker yang ganti PPK ya. Ya. Kemudian 6 satker ganti operator anggaran. Nah itu pendaftaran baru atau perubahan? Ganti PPK sama ganti operator anggaran. ganti operator anggaran. Sebelumnya ada nggak PPK sama operator anggarannya? Sebelumnya ada. Sebelumnya ada, berarti ya perubahan ya. Gitu. Lain cerita kalau misalnya PPK-nya itu nambah gitu. Kayak Kemenak Oku kemarin itu PPK-nya jadi 2. Nah kalau PPK-nya jadi 2, ya itu berarti satunya didaftarkan gitu. Bukan dirubah. Gitu. Nah kemarin kami sudah ngajukan yang daftar baru ya, jadi dirubah itu ya? Yang operator anggaran ya? Ya, operator anggaran dengan PPK juga. Kalau yang operator anggaran kayaknya udah selesai ya, udah dapat ya? Bu Belum. Kolidah. Bu Kolidah kan? Sudah kok. Coba ya, 44050. Udah hari apa tuh? Hari Jumat kalau nggak salah deh. Saya lupa juga. Yang Bu Holidah. Kalau nggak salah hari Jumat deh. Hari Jumat sore ya, Pak ya. Saya lupa. Ya belum ada SMS-nya, saya tanya ke itu ke Holidah. Hah? Belum ada. Oh iya, Bapak Ibu kalau misalnya mau tanya ya terkait progresnya gitu ya. Progres dari pendaftaran user, dicek aja di user adminnya udah ada belum? User admin, administrasi admin pengelola akses gitu ya. Nah, ini karena ini punya KPPN jadi 4405002 gitu ya. Oh ya sudah masuk Mas SMS-nya. Ini Holiday. Ternyata aku Kemarin. Oh, kemarin ya. Nah, Iya. saya juga lupa. Kalau yang PPK-nya? PPK-nya atas nama? Pak David Purnayuda. Ini udah nih. Ini Oh, udah sudah. juga. Oh, sudah juga. Iya, kemarin ini terakhir ngecek kemarin siang kan belum ada. Berarti tinggal mengaktifkan OTP-nya ya? Iya, tinggal aktifkan OTP-nya gitu. Oh. Ini Pak David ini kan yang Satker 440503 kan sebelumnya PPK-nya merangkap KPA. Nah, sekarang untuk Satker 440503 diganti PPK-nya diganti Pak David gitu. Iya, udah kan udah aktif kan tapi? Nanti saya cek lagi. Iya, nanti itu dulu. Ya, makasih Mas ya. Oke. Ya, apa namanya? Disclaimer lagi ya Bapak Ibu. Memang saya itu nggak bisa ya ngerjain kalau misalnya kayak pengaktifan user, OTP, terus yang proses-proses kayak gitu tuh nggak bisa cepat langsung jadi ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu butuh dicek dulu gitu ya. Dicek dulu semuanya satu-satu dicek. Dari tanggal, detail-detail segala macamnya itu dicek. Jadi ya, apa namanya? Kalau misalnya agak lambat, ya mohon maklum aja gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu salah gitu ya, itu
antriannya itu balik lagi gitu. Balik lagi ke yang kayak baru gitu ya, baru ngajuin gitu. Jadi apa namanya ya, usahain kalau misalnya memang udah buat gitu langsung benar gitu. Kalau langsung benar insya Allah cepet gitu ya, kayak gitu. Insya Allah itu juga saya nggak janji juga. karena ya memang ya itu tadi ya, saya apa namanya, saya berusaha sebaik mungkin lah gitu. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya Bapak Ibu? Ada lagi? Kalau nggak ada? Kalau nggak ada. Oh iya, Bapak Ibu, minta izin ya, mohon izinnya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang udah nggak ada lagi yang bertanya, itu bisa melakukan pengisian kuesioner ya. Apabila Bapak Ibu juga belum mengisi presensi, itu bisa diisi dulu presensinya. Itu linknya ya, linktree 109_MSKI. Kalau misalnya belum apa namanya, belum mengisi presensi diisi, terus minta tolong juga kuesionernya ya, kuesioner sosialisasinya itu diisi juga. Nah, terus apa namanya, terkait pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang diajukan lewat WA gitu ya, saya minta tolong juga untuk direkam lewat HCSO ya. Karena apa? Karena ya apa namanya, biar terdokumentasi lah seberapa banyak orang yang nanya gitu ya. Kalau misalnya ada yang lewat WA gitu ya, semakin banyak semakin bagus gitu ya. Minta tolong juga. Nah, terus untuk kedepannya Bapak Ibu, mungkin saya bakal apa namanya, aktif membuat kelas pintar ya Bapak Ibu, untuk memfasilitasi Bapak Ibu biar Bapak Ibu nggak apa namanya, kalau misalnya lewat WA kan kurang jelas atau via telepon juga kurang jelas. Nanti saya fasilitasi kelas pintar via Zoom. Nah, cuman itu tergantung jadwal ya, tergantung jadwal. Kalau misalnya Bapak Ibu memang ada masalah yang kira-kira itu mendadak atau mendesak gitu ya, nanti ketika saya buat kelas pintar di pagi hari ya, Bapak Ibu bisa langsung join aja gitu ya. Atau minta juga nggak apa-apa, minta ke saya, Pak bisa nggak apa difasilitasin, kami mau apa ada masalah apa gitu ya, masalah ini nggak bisa gitu, pendaftaran user nggak bisa, kami kurang paham penjelasannya. Jadi kami fasilitasin, minta aja dibuat di permohonan minta fasilitasnya itu di HCSO ya. Nanti kami pertimbangkan untuk waktu dan harinya ya, waktu dan jamnya gitu ya, hari dan jamnya gitu. Mas Ini Noval mau nanya, Mas Noval. ya silakan. Ini dari mana Bu? Dari Kanta Oku Timur. Ya silakan. Bu siapa? Ya. Dengan Ibu Rida. Oh ya silakan Bu. Gimana? Mas, ini Mas mau tanya yang untuk user operator pelaporan itu terganti nggak? Soalnya kami tadi pagi mau coba login nggak bisa masuk, Mas. User PR pelaporan. operator pelaporan 669055. Iya benar, Mas. Atas nama siapa? Anis Rahayu. Oh iya nggak ada nih. Nggak ada nih, terdaftar cuma ini aja nih, validator dong. Validator akses Anis Rahayu. Itu berarti kita nggak. Berarti itu kami harus mendaftarkan ya, Mas? Iya, mendaftarkan aja. Oh, jadi Operator pendaftaran siapa? baru dia ya? Iya, pendaftaran baru. Operator siapa? Operator apa? Pelaporan, Mas. Oh iya nggak ada nih ya. Nggak ada ya, Mas. Belum terdaftar nih. Oh. Sebelumnya siapa? Iya tetap itu Anis Rahayu, Mas. Sebelumnya. Sebelumnya Anis Rahayu. Iya.
Anis Rahayu itu kan ada 3 user. Nah, kemarin itu yang diganti cuma PPSPM. Oh, gitu. Karena PPSPM-nya berubah jadi Bu Rani. Tapi tadi pagi pas coba login nggak bisa. Yang Anis Rahayu itu. Iya, iya, iya. Ya, didaftarkan baru aja, Bu. Oke, iya Iya. Mas. Oke, Kasih Mas. sama-sama. Mas nanya, kalau Iya. misalnya ini sudah bisa login UP belum? Kalau misalnya UP, syaratnya itu yang saya share di grup itu aja sebenarnya. Udah ngisi formulirnya udah benar gitu ya, udah fakta integritas, terus cabut juga udah 100 gitu ya, udah selesai juga kalau cabut kan. Fakta integritas sudah balik, ya itu udah bisa ngajuin UP. Nah, UP-nya itu diperhatikan lagi itu cetakan dari saktinya itu ya Bapak Ibu. Cetakan dari saktinya itu karena kita otomatis ya, itu tuh ternyata masih perlu disesuaikan di bagian Pagudipa. Nah, sekalian deh saya sekalian saya ini deh. Saya tunjukin dikit ya. Ini udah di luar ini sebenarnya nih. Nah, ini ya. Di bagian Pagudipa ini Bapak Ibu, bagian Pagudipa ini perlu disesuaikan lagi nih. Belum share screen ya. Atau nanti aja lah ya, ke depan nanti aja lah. Itu kayaknya udah cukup jelas dong. Udah banyak juga yang benar ya. Udah banyak juga yang benar. Jadi cetakan yang di Sakti itu intinya harus disesuaikan lagi gitu ya. Harus disesuaikan. Oh iya, saya satu lagi ya Bapak Ibu, kami minta tolong untuk segala sesuatunya yang ada berhubungan dengan tanda tangan ataupun cap ataupun surat menyurat segala macam kayak gitu, kami mohon maaf apabila yang disampaikan ke kami itu tanda tangan terindikasi adanya pemalsuan gitu ya, kami akan konfirmasi gitu ya. Kalau misalnya memang terjadi tanda tangan itu scanan langsung, walaupun itu sudah mendapat izin dari Satker, tapi tetap kami tolak ya Bapak Ibu. Karena memang itu pada hakikatnya normalnya juga nggak boleh gitu ya dilakukan gitu ya. Kembali lagi itu kita sama-sama menjaga gitu ya, sama-sama menjaga. Gitu. Oke, kayak gitu. Mungkin itu aja. Untuk terkait UP mungkin kita jelaskan via chat aja Bu ya. Karena ini biar fokus ya dengan kegiatan pada hari ini, yaitu pendaftaran user dan perubahan user. Jadi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Siapa nih? Dari mana nih? Nggak ada ya? Kalau memang nggak ada, kita bisa mengakhiri kegiatan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu peserta pemilik user admin atau modul admin ya. Bendahara ataupun pejabat perbendaharaan lainnya gitu ya, yang sudah bergabung dan berpartisipasi. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Bapak Ibu sekali lagi diingatkan, apabila belum mengisi presensi dipersilakan untuk mengisi presensi dan mengisi kuesioner ya kehadiran. Terus apabila ada pertanyaan lain itu bisa dihubungi via WA atau via HCSO. Nah, saya Novel Fawaz. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya izin end meeting Bapak Ibu.